Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, welcome to Ngopis Manis, ngobrol perkara ilmu bareng SMA Islam Aniza Medan. Saya Mahfuza dari kelas 10 Alfarobi yang akan menjadi host di podcast kali ini. Nah, pada hari ini juga topik yang akan kita angkat ini terkait dengan prestasi salah satu siswi yang ada di Anizam. Beliau ini memiliki berbagai macam prestasi di berbagai bidang juga teman-teman semua. Beliau pernah memenangkan lomba ranking 1, pernah mengikuti kegiatan pertikawan, dan juga pernah mengikuti program pendidikan yaitu Green Youth Movement. Tanpa berlama-lama, yuk kita kepoin, kita sambut Kak Widya. Assalamualaikum Kak Widya. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Nah teman-teman, ini dia Kak Widya yang memiliki berbagai macam prestasi di banyak bidang ya. Jadi sebelum kita kepoin dan kita tanya, jadi kita persilahkan Kak Widya untuk memperkenalkan diri. Oke baik, halo semuanya, aku Widya Anastasia Denrato dari kelas 11 Al-Ghazali. Nah, karena Kak Widya sudah memperkenalkan diri, jadi inilah saatnya kita untuk kepoin prestasi Kak Widya ya teman-teman. Prestasi apa aja sih Kak yang udah Kakak capai, pengalaman apa aja, pelajaran apa aja gitu, semasa SMA ini. Alhamdulillah, kalau dibilang prestasi ya, sampai saat ini di SMA ini, saya itu udah pernah ikut kegiatan sampai di tingkat nasional, yaitu kegiatan perkemahan pramuka pertikawan nasional kedua kemarin di tahun 2024. Lalu itu saya juga pernah memenangkan juara 1 ranking 1 yang diadain oleh Expo 2024 Bank Indonesia perwakilan Sumatera Utara. Selanjutnya saya juga perwakilan dari sekolah kita nih SMA Anizam untuk ikut kegiatan program pendidikan Green Youth Movement. Itu sih. Dari poin-poinnya aja ini udah menggugah banget ya teman-teman, udah kelihatan nih seberapa kerennya prestasi Kak Widya. Tapi ketiganya itu masih asing gitu di telinga. Jadi kita mau tanya yang pertama nih terkait tentang juara lomba ranking 1. Itu kakak tuh persiapannya gimana? Tahu infonya tuh dari mana gitu loh? Apa ditunjuk atau gimana? Jadi untuk ranking 1, lomba ranking 1 ini awalnya itu kan dari sekolah diundang gitu kan, anak yang jurusan IPS dari kelas 11 sampai 12 diundang untuk datang ke acara Expo Rupiah di Santo. Jadi di sana kebetulan kan sama sekolah lain juga jadwalnya sama. Jadi di situ ada kuisis gitu, kuis-kuis tentang rupiah. Kebetulan aku masuk ke 5 besarnya di posisi peringkat kedua. Jadi siapa yang 5 besar tadi nih, yang peringkat 5 itu bisa ikut ke lomba ranking 1-nya tuh di lusanya. Jadi memang jarak waktunya memang nggak sebentar, nggak lama gitu. Jadi selama kakak mempersiapkan itu tuh ada nggak kayak deg-degan dalam hati? Karena pastinya itu pesertanya banyak ya. Dan juga berbeda-beda sekolah nih teman-teman. Pastinya juga ada pressure gitu ataupun kayak ragu sama diri sendiri gitu kan. Itu ada nggak kira-kira untuk lomba di hari hanya gitu? Kalau untuk itu pasti ada, karena juga lawannya itu kan sama SMA sederajat yang lainnya gitu kan. Jadi tantangan sendiri sih bagi aku dengan mempersiapkan materi yang ada aku pelajari untuk aku perlombakan di hari hanya itu. Jadi sebenarnya ada deg-degan sih, karena lawannya juga SMA-SMA yang luar biasa gitu kan. Gitu sih. Terus jadi kakak menang lomba gitu ya? Ya menang lomba. Karena sistemnya itu kan ranking 1. Ranking 1 itu kan perlombaannya yang salah jawaban itu langsung out, dieliminasi gitu. Jadi kebetulan di akhir itu, di tahap terakhir, dari Anizam nih ada 2 lawan sama sekolah lain juga, jadi tinggal berempat. Dan kebetulan juga akhirnya akulah yang lanjut ke tahap selanjutnya, ya final lah gitu dibilang kan. Di situ sistemnya kayak lomba cerdas cermat. Nah, di situ tantangan juga sih karena penonton yang banyak, gak kenal juga gitu ya. Di depan gitu kan, jawab pertanyaan cepet-cepetan, ya tapi alhamdulillahnya akhirnya aku bisa menang jadi juara 1. Itu kira-kira masuk dalam ekspektasi kakak nggak tuh menang juara 1? Sebenarnya enggak sih, karena ya ampun juara 1 gitu loh, lawan SMA yang lain, siswa-siswa yang hebat juga gitu kan.
Jadi hadiahnya tuh mencakup apa aja tuh Kak? Karena kan itu pasti besar juga eventnya kan. Hadiahnya tuh apa dan Kakak manfaatin untuk apa? Apakah Kakak tabung atau untuk kebutuhan yang lain nih? Kalau untuk hadiahnya itu ada uang tunai, sama kayak plakat sih, bisa dilihat di situ ya kan. Nah, jadi untuk uangnya aku tabung dan aku pergunain juga untuk keperluan aku sih. Jadi itu bisa ditiru juga ya teman-teman, karena Kak Widya ini ketika mendapatkan uang yang lumayan besar, disisihkan untuk ditabung, dan ada juga untuk keperluan yang memang dia perlu gitu. Nah kita lanjut nih teman-teman di prestasi Kak Widya yang selanjutnya, yaitu Green Youth Movement. Itu tuh kegiatan apa sih Kak? Green Youth Movement itu singkatannya GYM ya kan. Jadi GYM ini kegiatan program pendidikan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bekerja sama dengan Institut Hijau Indonesia. Jadi aku dengan rekan perwakilan dari SMA kita, SMA Anizam, itu ikut kegiatan ini gitu. Selama 1 minggu awal itu ada namanya kegiatan in class atau tatap muka. Nah itu selama itu kami setiap hari datang di BBKSDA Sumatera Utara. Karena sekolah kita ini lingkupnya itu masuk di Simpul Belajar BBKSDA Sumatera Utara. Tuh. Nah itu Kakak bisa ikut kegiatan itu dipilih atau memang ada kemauan sendiri atau tahu dari Instagram atau sosial media lainnya gitu, terus mengajukan ke sekolah kalau mau ikut. Itu gimana? Kebetulan kan kegiatan ini langsung undangan ke sekolah ya. Jadi langsung ke kepala sekolah. Jadi aku dipilih jadi perwakilan sih. Dipilih jadi perwakilan ya sama rekan yang satu lagi. Iya. Nah terus kalau dari kegiatan Green Movement-nya ini ada nggak maksudnya kayak keberlanjutannya gitu untuk kegiatan yang lain? Kayak ke kegiatan pertikawannya itu ada nggak kayak hubungannya tuh? Kegiatan GM ini kan isinya itu tentang isu lingkungan hidup dan isu perubahan iklim, konservasi gitu-gitu kan, tentang kehutanan sama lingkungan hidup juga. Jadi untuk prestasi aku yang di pertikawan itu ada hubungannya pasti dengan GM ini. Gitu. Nah kakak itu bisa ikut kegiatan pertikawan itu karena apa? Atau memang karena kan kalau kayak kakak bilang banyak prestasinya ya yang mungkin menyangkut paut dengan bidang itu, dan juga itu pasti ada seleksi kan kak, karena teman-teman semua itu di tingkat nasional, nggak mungkin dong nggak ada seleksinya ya kan kak. Pasti. Jadi apa tuh seleksinya, susah atau enggak, terus gimana lah keberlangsungan kegiatan itu tuh gimana? Sebelumnya aku jelasin dulu ya guys, pertikawan itu apa. Jadi pertikawan itu kepanjangannya adalah Perkemahan Bakti, Saka Kalpataru, dan Sakawana Bakti. Jadi Saka itu sebenarnya satuan karya dari Pramuka. Jadi seleksinya itu sebelumnya aku pramuka aktif di sekolah kita di SMA Anizam, dan juga aku kan salah satu peserta GYM angkatan kedua nih. Jadi itu termasuk tahap seleksinya biar bisa ikut di pertikawan itu gitu. Dan kebetulan dari seleksi-seleksi itu akhirnya aku yang terpilih untuk ikut kegiatan pertikawan nasional kedua 2024. Itu kegiatan di pertikawan itu apa aja tuh kak? Dan berapa hari tuh di sana gitu? Cukup lama sih, pertikawan itu kegiatannya selama kurang lebih 8 hari. Aku berangkat dari sini itu di tanggal 22 September. Selama itu di sana banyak kegiatan-kegiatan karena nasional gitu kan kegiatannya, jadi besar event gitu. Aku juga jumpa sama orang-orang dari provinsi lain gitu. Jadi kegiatan di sana itu aku ikut, termasuk salah satu ada gate prestasi. Itu gate prestasi itu kayak perlombaan. Jadi aku lomba 3R waktu itu. 3R itu reduce dan recycle gitu. Jadi waktu itu aku buat 3R-nya ekoenzim sama rekan aku juga gitu kan. Untuk kegiatan lain, dia ini ada pembagian gitu. Jadi ada subcamp-nya gitu. Subcamp-nya itu dia dibagi per kelompok gitu. Dan gabung sama provinsi lainnya juga. Jadi nggak cuma di Sumatera Utara aja nih yang pergi ke sana gitu. Enggak. Tapi gabung dengan provinsi lain. Aku kemarin kedapetan subcamp-nya itu di T4 Bogor. Jadi di situ guys, tentunya banyak banget ya pengalaman dan pastinya banyak dapat relasi ya kan kak. Banyak. Karena dari provinsi lain loh, pasti banyak nih bisa kenal teman-teman yang baru yang lebih hebat dan pastinya bisa membawa kita untuk lebih berkembang dan lebih maju lagi. Nah, yang aku mau tanya lagi nih kak, kan itu banyak ya udah kegiatan yang kakak ikutin.
kira-kira apa tantangan kalau yang merangkum semua tuh apa tantangannya gitu menurut kakak ya untuk biar kami semua ini tahu biar lebih mempersiapkan kalau nanti misalnya ya insya Allah kita semua meraih prestasi seperti Kak Widya ini apa tuh tantangannya Kak? Kalau tantangannya pribadi buat aku itu apa ya? Em, karena satu tuh kegiatannya nasional ya kan. Ini untuk pertikawan ya. Kalau kegiatan nasional itu tantangannya aku nggak tahu gitu kan. Itu di kota orang gitu kan. Jadi kayak tantangan sih nanti di sana tuh gimana. Juga pasti kenalan sama orang baru. Gimana cara bawa diri ini gitu kan. Biar bisa komunikasi sama yang orang lain gitu. Biar bisa Nyambung gitu ya. nyambung gitu buat relasi juga. Kalau untuk kegiatan Green Youth Movement itu tantangannya buat aku karena ini kegiatan lingkungan sih gitu kan. Program pendidikan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi aku tantangannya itu aku ini bisa nggak ya bawa ini tuh jadi ke orang-orang gitu. Bisa nggak aku bawa pengaruh dari yang telah aku pelajarin ini ke orang-orang di sekitar aku gitu. Tentunya bisa ya guys, melalui podcast inilah Kak Widya ini bisa membawa manfaat dari pengalaman dia itu untuk kita semua, ya kan? Nah, terus Kak dari semua itu, dari seluruh kegiatan ya, dari seluruh prestasi yang Kakak capai, apa tuh pelajaran yang bisa Kakak ambil? Momen-momen apa yang bisa Kakak kenang selalu gitu? Momen-momennya kalau momen kebersamaan yang pertama, apalagi ada kegiatan pramuka gitu kan. Pramuka itu kan identik dengan kebersamaan, kompakan gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi itu bisa jadi pelajaran bahwasanya kompakan, kebersamaan itu penting gitu. Terus kalau untuk lomba-lomba kayak ranking 1 itu kan yang dibutuhkan sebenarnya belajar ya kan. Pastinya harus belajar gitu. Terus belajar berarti kita harus rajin belajar gitu, harus berpikir secara cepat gitu kan, ingatannya juga harus tajam gitu-gitu sih. Keren ya dari jawaban Kak Widya ini. Jadi Kak Widya ini juga salah satu siswi yang bisa kita jadikan panutan nih, karena dari kepribadiannya, dari cara dia berbicara itu, dia bilang kayak, gimana ya biar cara aku tuh bisa nyambung sama orang lain. Berarti Kak Widya ini bukan tipe orang yang takut mencoba, dan kalian tuh harus gitu juga ya teman-teman semuanya. Kak Widya ini berani beradaptasi di lingkungan baru, berani mencoba hal baru, gitu. Nah teman-teman semuanya, karena kita udah mengkepoin Kak Widya nih secara mendalam dan juga waktu kita udah mau habis nih ya. Jadi kita tanya lagi nih, untuk terakhir kalinya ke Kak Widya, kira-kira apa nih motivasi untuk saya dan teman-teman lainnya biar bisa berani kayak kakak? Kalau dari saya sih, itu semua berhubungan dengan kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan yang datang sama kita, itu kita coba aja gitu, kita ikutin gitu kan. Karena kesempatan itu kita nggak yakin bakalan datang lagi apa enggak di lain kali gitu. Dan untuk itu kita harus ini sih pandai apa namanya susun-susun waktu, terus apa belajar juga karena kan belajar sama kegiatan di luar itu beda gitu kan. Jadi harus kita bisa kondisipkan waktu dengan kegiatan kita gitu. Betul ya teman-teman, itu sangat-sangat betul. Apalagi tadi seperti yang kakak katakan awalnya tentang kesempatan ya. Jadi kita tuh harus berani mencoba karena kita juga nggak tahu teman-teman semuanya apakah kesempatan itu memang berpihak kepada kita ataupun berpihak sama yang lain. Setidaknya kita punya pengalaman, oke? Karena ketika kita gagal itu bukan ketika kita mencoba kita gagal itu nama kegagalan, bukan. Kita gagal itu karena kita tidak mencoba, oke? Nah, untuk itu kita bisa mengambil banyak sekali pengalaman, pelajaran, dan ilmu dari seluruh prestasi yang Kak Widya sampaikan ya teman-teman semua. Dan kita juga sebagai generasi muda harus bisa menemukan dan meraih prestasi kita di bidang kita masing-masing. Oleh karena itu, kita harus terus semangat untuk memajukan generasi bangsa kita. Untuk teman-teman semua yang mau berprestasi seperti Kak Widya, mari bergabung bersama kami di SMA Islam Aniza Medan. SMA Islam Aniza Medan, a great place for a changes. Nantikan kami di podcast selanjutnya. Bye-bye.